Fadira Dezati. Di sini saya akan memaparkan materi fisika tentang alat optik. Yuk langsung aja. Pertama, saya akan menjelaskan tentang alat optik. Alat optik itu apa sih teman-teman? Alat optik adalah alat yang menggunakan lensa atau cermin untuk memanfaatkan sifat-sifat cahaya, yaitu dapat dipantulkan dan biaskan. Untuk jenis-jenis alat optik ini ada dua, yaitu alami dan buatan. Mata merupakan indera penglihatan dan merupakan organ tubuh kita yang dapat menangkap perubahan dan perbedaan cahaya. Mata berfungsi dengan cara menerima, memfokuskan, dan mentransmisikan cahaya melalui lensa mata yang menghasilkan bayangan objek yang kemudian ditangkap oleh retina mata. Bayangan objek yang ditangkap retina tersebut kemudian dikirimkan ke otak melalui saraf optik untuk kemudian diolah menjadi gambar yang mampu kita lihat secara nyata. Sedangkan alat optik buatan terdiri dari kacamata, kamera, mikroskop, teleskop, dan kaca pembesar. Kacamata merupakan alat optik yang digunakan untuk membantu melihat pada orang yang memiliki cacat mata, baik itu rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silindris. Kacamata terdiri dari lensa cembung atau cekung, frame atau kerangka yang menyangga lensa. Kacamata berfungsi dengan cara mengatur bayangan agar jatuh depan di retina, dengan cara menjauhkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun jauh dan mendekatkan titik jatuh bayangan pada penderita rabun dekat. Jauh dekatnya bayangan terhadap lensa yang digunakan terkandung pada objek, jarak fokus lensa, dan kekuatan atau daya lensa. Rumus kekuatan atau daya lensa adalah P sama dengan 1/F, di mana P adalah kekuatan atau daya lensa dan F adalah jarak fokus lensa. Dan untuk mencari jarak fokus, kita bisa menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S tambah 1/S aksen, di mana S adalah jarak benda ke lensa dan S aksen adalah jarak bayangan ke lensa. Kamera merupakan alat untuk menghasilkan foto. Cara kerja kamera hampir sama dengan cara kerja mata, yakni cahaya masuk difokuskan oleh lensa dan kemudian ditangkap oleh retina yang merupakan sensor pada kamera. Rumus untuk mencari titik fokus pada lensa kamera sama seperti yang digunakan pada lensa kacamata. Mikroskop merupakan alat optik yang digunakan untuk melihat objek-objek yang sangat kecil yang tidak dapat dilihat oleh mata. Cara kerja mikroskop adalah dengan memperbesar bayangan sehingga tampak lebih jelas dan besar. Mikroskop terdiri dari dua lensa cembung, yakni lensa okuler dan lensa objektif. Perbesaran pada mikroskop sama dengan perkalian antara pembesaran pada lensa okuler dan pembesaran pada lensa objektif. Rumus perbesaran total mikroskop adalah M sama dengan MOB dikali MOK, di mana MOB adalah perbesaran lensa objektif dan MOK adalah perbesaran lensa okuler. Rumus perbesaran lensa objektif adalah MOB sama dengan S aksen OB dibagi SOB. Rumus perbesaran lensa okuler dengan pengamatan tanpa akomodasi adalah MOK sama dengan SN dibagi FOK. Untuk rumus perbesaran lensa okuler dengan mata berakomodasi maksimum adalah MOK sama dengan SN dibagi FOK ditambah 1. Dengan menjumlahkan jarak bayangan dari lensa objektif ke lensa objektif dan lensa objektif ke lensa okuler, kita dapat mengetahui panjang mikroskop yang dituliskan dengan D sama dengan S aksen OB ditambah S aksen OK. Teropong merupakan alat optik yang digunakan untuk mengamati benda-benda yang jaraknya jauh dari pengamat sehingga tampak lebih dekat dan lebih jelas. Penemu teleskop adalah Galileo Galilei atau yang saat ini kita kenal sebagai teropong. Teropong terdiri dari dua macam, yaitu teropong bintang untuk melihat benda-benda angkasa dan teropong bumi untuk mengamati benda-benda di bumi yang jaraknya jauh dari pengamat. Teropong bintang saat ini sudah jauh berbeda dengan yang terdahulu. Teropong bintang saat ini menggunakan cermin pantulan untuk memperjelas objek. Rumus perbesaran teropong pada saat mata tidak berakomodasi adalah M sama dengan FOB dibagi FOK. Sedangkan untuk rumus perbesaran teropong dengan mata berakomodasi maksimum adalah M sama dengan FOB dibagi SOK. Kaca pembesar merupakan alat optik yang sangat sederhana, terdiri dari satu lensa cembung yang berfungsi untuk mengamati benda kecil agar terlihat lebih besar dan jelas. Rumus untuk mencari pembesaran pada kaca pembesar, baik untuk mata tanpa akomodasi maupun untuk mata berakomodasi maksimum, sama dengan rumus pada lensa okuler mikroskop. Untuk lebih memahami materi, sini saya akan memberikan contoh soal, yaitu
Setelah pengukuran di dokter mata, Adi menderita rabun dekat dan hanya dapat melihat dengan jelas dari jarak 40 cm, di mana normalnya adalah 25 cm. Berapa kekuatan lensa yang harus Adi pakai agar fungsi mata kembali normal? Yuk kita bahas bersama. Di soal diketahui bahwa S sama dengan 25 cm dan S aksen sama dengan negatif 40 cm. Tanda negatif ini menunjukkan bayangan bersifat maya di depan lensa. Ditanyakan pada soal adalah kekuatan lensa yang disimbolkan dengan P, di mana P adalah 1/F. Namun di soal belum diketahui nilai F-nya, sehingga kita akan mencari nilai F atau titik fokusnya terlebih dahulu dengan menggunakan rumus 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. Lalu kita substitusi nilai S sama dengan 25 dan S aksen sama dengan negatif 40 ke dalam persamaan. Diperoleh 1/F sama dengan 1,5 dibagi 100. Kita kali silang sehingga 1,5F sama dengan 100. Dan kita pindah ruas menjadi F sama dengan 100 dibagi 1,5 sama dengan 66,67 cm. Namun kita harus ubah ke dalam meter sesuai aturan satuannya, yaitu 0,667 meter. Setelah dapat nilai F aksen, maka kita akan menghitung kekuatan lensa, yaitu P sama dengan 1/F, di mana F sama dengan 0,667 meter, P sama dengan 1 bagi 0,667 sama dengan 1,5, sehingga diperoleh nilai kekuatan lensanya adalah 1,5 dioptri. Kesimpulannya, Adi membutuhkan kacamata dengan kekuatan 1,5 atau positif 1,5 dioptri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga ilmunya bermanfaat dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.